Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan maghfirah dan ridhonya yang begitu banyak tiada ujung, yang masih juga memberikan saya dan teman-teman semuanya kesempatan untuk mendengarkan video ini dan juga kesehatan. Semoga kita teriring salam dan doa sehingga rezeki kita menjadi berkah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita curah ruahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kembali lagi dengan saya Wildan Ahyar Jihad dari Institut Miftahul Huda semester 5, jurusan yang saat ini hukum keluarga Islam. Di sini saya ingin menunjukkan atau mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Urgensi Ta'abudi dan Ta'akuli dalam konteks masa idah serta relasinya terhadap beberapa elemen hukum. Kita bedah ya. Jadi di sini kita melakukan penelitian secara deskriptif. Secara deskriptif dan kualitatif melalui beberapa studi literatur yang dari Indonesia khususnya. Kita lihat dari judul ya. Judulnya itu Urgensi Ta'abudi dan Ta'akuli dalam konteks masa idah serta relasinya terhadap beberapa elemen hukum. Dari judul saja kita bedah urgensi ta'abudi dan ta'akuli. Jadi ta'abudi dan ta'akuli itu sebuah istilah sebenarnya. Istilah dalam peribadatan yang digunakan, dimana seperti yang kita ketahui dan belum lama ini saya mencari tahu, ta'abudi ialah ketentuan syariat yang wajib dijalankan semata-mata karena perintah Allah tanpa tergantung pada kemampuan akal manusia untuk memahaminya. Kalau dalam Al-Qur'annya mah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu konsep singkat ta'abudi dari ta'abudiyat. Sementara ta'akuli ialah aspek hukum yang alasan dan hikmahnya dapat ditangkap oleh akal, seperti tujuan menjaga keturunan, kehormatan dan kemaslahatan umum. Kata selanjutnya itu dalam konteks masa idah. Masa idah ya seperti yang kita ketahui, karena ini sudah umum ya, ialah periode tertentu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah terputusnya hubungan perkawinan, baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal. Nah, selama masa tunggu tersebut, perempuan belum diperkenankan melangsungkan perkawinan baru dalam tradisi hukum Islam. Idah juga bukan hanya sekedar ketentuan administratif, artinya bagian dari sistem perlindungan keluarga dan mencerminkannya adanya dimensi
spiritual dan sosial. Iddah ini menjadi tanda berakhirnya satu fase kehidupan sekaligus memberikan waktu transisi pergantian sebelum memasuki fase baru. Maksudnya sebelum nikah lagi gitu. Dan seperti yang dijelaskan dalam dalil mengenai masa iddah itu banyak sih. Salah satunya ada dalam Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Itu dalam perkara iddah perceraian. Sementara iddah di dalam kematian suami itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Surah yang sama ya, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka menunggu sendiri 4 bulan 10 hari. Jadi dalam kematian suami perempuan itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ada juga iddah perempuan hamil, yaitu iddah yang dilakukan pasca hamil. Jadi setelah hamil baru boleh nikah lagi. Itu terdapat dalam surah At-Talaq ayat 4, yang artinya dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dari sudut pandang komparasi mazhab tentang masa iddah, perbedaan mazhab-mazhab fikih klasik menunjukkan konsep iddah memiliki keragaman dalam dampak maupun interpretasinya. Mazhab Syafi'i memaknai quru sebagai masa haid. Quru itu ya tadi yang dalam surah Al-Baqarah. Sehingga iddah perceraian berlangsung 3 kali haid. Perempuan yang berakhir masa suburnya menjalani iddah selama 3 bulan, dan perempuan hamil hingga melahirkan. Ya, tadi adalah pandangan dari mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menafsirkan quru sebagai masa suci. Karena itu durasi iddah perceraian menurut mazhab ini adalah 3 kali masa suci. Pendapat ini berdampak pada lamanya iddah yang biasanya lebih pendek dibanding pandangan Syafi'i. Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam situasi tertentu, seperti pada kasus perempuan dengan siklus haid tidak teratur. Mereka bisa menetapkan iddah yang lebih panjang agar tidak terdapat keraguan mengenai status kehamilan. Sementara dari mazhab Hambali cenderung serupa dengan mazhab Syafi'i, tetapi dengan variasi teknis yang dalam hal pembuktiannya mereka memadukan aspek ibadah dan kepastian hukum dalam menetapkan iddah. Perbandingan memperlihatkan bahwa iddah dipahami secara beragam sesuai pendekatan metodologis masing-masing. Dari pendapat hukum juga tentang masa iddah, dari judulnya itu urgensi ta'abudi dan ta'akuli. Secara pendekatan ta'abudi, dari opini hukum, aspek ta'abudi menempatkan iddah sebagai ketentuan yang didasarkan pada teks wahyu dan harus diterima sebagai bentuk ketaatan.
Durasi seperti 3 kurun atau 4 bulan 10 hari dianggap bersifat tetap dan tidak diubah berdasarkan pertimbangan rasional semata. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum ibadah memiliki otoritasnya sendiri. Dari pendekatan ta'akuli tadi secara singkat, konteks ta'akuli itu seperti perempuan dalam masa idah ketika dicek tidak ada indikasi kehamilan, berarti silahkan boleh melakukan pernikahan lagi. Itulah dalam konteks ta'akuli. Pendekatannya secara hukum memberikan kepastian mengenai kehamilan, menjaga kejelasan nasab anak, mengatur hak-hak keperdataan seperti warisan dan nafkah, serta melindungi kondisi emosional perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Jadi tidak semena-mena ketika dicek pasca indikasi kehamilannya, wah oke, tidak ada gitu, maksudnya tidak dibuahi, tidak bisa dipaksa perempuan itu langsung nikah lagi gitu. Ini juga selain dari aspek fitrah seorang perempuan, batinnya juga dipertimbangkan gitu. Dari sisi emosional kan ya begitulah perempuan. Idah menjadi contoh hukum Islam yang menggabungkan unsur ibadah dan kemaslahatan dalam satu ketentuan. Kita lihat dari kacamata sosial ataupun hubungannya dengan masa idah. Dalam masyarakat modern sekalipun, kejelasan nasab tetap menjadi aspek penting dalam hubungan keluarga. Idah membantu menghindari konflik hukum terkait status anak, hak waris, dan hubungan perdata. Relevansi psikologis bagi perempuan. Idah memberi ruang bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam hidupnya. Masa ini menjadi fase refleksi dan penyembuhan psikologis, healing, terutama setelah berakhirnya hubungan jangka panjang. Setahu saya ya, ada gitu pasangan yang ya sekitar 15-an tahun lah ya, sudah lama. Jadi suaminya meninggal gitu. Dan memang kalau meninggal itu kan idahnya 3 bulan 10 hari ya, kalau nggak salah 40 hari. Masa idahnya itu 3 bulan atau berapa ya, pokoknya kematian suami itu. Cuman si istrinya membutuhkan tadi emosional, fase refleksi, penyembuhan psikologis sampai ya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Ya itu tidak masalah. Jadi kan di sini kan dari sudut pandang sosial dan psikologi juga sangat penting. Sementara dari pandangan di masyarakat, idah sering dikaitkan dengan etika dan budaya. Masyarakat melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah wafat atau terhadap pernikahan yang telah berakhir. Dengan demikian, idah memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan dari sekedar ketentuan fikih. Kembali kepada judul, di mana urgensi ta'abudi dan ta'akuli dalam konteks masa idah serta relasinya dalam dalam beberapa elemen hukum. Nah, di sini ada elemen hukum. Dalam konteks hukum negara seperti Indonesia, idah berkaitan dengan berbagai aturan hukum keluarga seperti verifikasi kehamilan, status perkawinan, dan hak-hak pasca perceraian. Karena itu idah
tetap relevan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan keluarga. Oke, gitu kawan-kawan. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat. Terima kasih. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.